Satu keluarga ditemukan meninggal dunia di salah satu lokasi tempat wisata di Temanggung, Jawa Tengah. Polisi masih menyelidiki kasus tersebut, namun dugaan sementara akibat keracunan. Korban meninggal dunia yakni satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua anak warga Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kasat Reskrim Polres Temanggung, Ibtu Ikomang Mahendra Deputra menjelaskan, para korban masuk ke tempat wisata sejak Selasa kemarin. Kemudian pada Rabu sorenya mereka ditemukan meninggal di dalam tenda oleh pengelola tempat wisata. Dugaan sementara satu keluarga meninggal akibat keracunan makanan yang dia bawa. Hingga Kamis siang polisi sudah melaksanakan otopsi bersama dengan tim DVI Polda Jawa Tengah memastikan penyebab korban meninggal. Semuanya di lokasi camping, tenda camping. Oke. Untuk saat ini kami dari tim identifikasi dan dibantu oleh DVI Polda telah melaksanakan pemeriksaan otopsi, dan untuk makanan yang dibawa dari korban itu sedang kami laksanakan pemeriksaan di laboratorium di Lab 4 Polda Jateng. Satu keluarga asal Ambarawa, Semarang tewas dalam tenda camping di sebuah tempat wisata di Temanggung, Jawa Tengah. Lalu bagaimana penyelidikan polisi soal ini? Kita akan tanyakan ke Kasat Reskrim Polres Temanggung, Ibtu Ikomang Mahendra Deputra. Selamat malam, Pak Kasat. Selamat malam. Ya, Pak Kasat, jadi kami ingin tahu dulu apakah benar ini hasil dari penyelidikan sementara karena satu keluarga ini tewas keracunan bukan karena diracun atau ada unsur kesengajaan? Oke, baik, betul. Dari hasil pemeriksaan sementara, dari tim kedokteran forensik sudah menjelaskan bahwa kemungkinan dugaannya ada dua, yaitu dari keracunan makanan atau keracunan gas akibat pembakaran masak-masak yang dilakukan oleh satu keluarga tersebut. Kalau dari investigasi awal, apa yang ditemukan barang buktinya? Baik, kalau dari hasil olah TKP dan penyelidikan kami, yaitu ditemukan satu set kompor gas portable yang dibawa langsung oleh korban dari awal masuk hingga ditemukannya meninggal dunia. Lalu untuk tadi dugaannya karena keracunan atau karena menghirup gas yang setelah mereka melaksanakan barbeque, itu artinya satu keluarga ini sempat melakukan pemanggangan gitu atau barbeque di sekitar lokasi? Oke, baik. Dapat kami jelaskan kronologisnya pada hari Selasa tersebut, tanggal 26 Mei 2026, tepatnya sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat, satu keluarga ini melaksanakan bakar-bakar atau barbeque tepat di mulut tenda atau kita sering sebut di terasnya. Nah, jadi di teras tersebut kemungkinan karena tenda ini kedap air atau kedap udara, nah sehingga setelah bakar-bakar asap ini mungkin terkumpul di dalam tenda tersebut. Sehingga ketika setelah selesai melaksanakan masak-masak tersebut dan ingin melanjutkan untuk istirahat, otomatis tenda tersebut ditutup karena tempat camping ini lumayan dingin. Sebentar, ya. Pak Kasat, jadi mereka itu atau satu keluarga ini melakukan bakar-bakaran ini di dalam tenda, begitu? Tepat di mulut tenda. Di luar tenda, tapi kan kalau logikanya di luar tenda berarti kan udaranya sangat, sirkulasinya sangat baik ya. Kalaupun menghirup kan pasti akan ada udara juga yang mereka bisa hirup, udara segar begitu? Oke, betul. Jadi berdasarkan hasil penyelidikan awal dari tim medis itu memberikan dugaan awal itu ada dua. Keracunan kemungkinan dari makanan atau keracunan dari gas CO hasil pembakaran dari masak-masak barbeque tersebut. Di situ adakah orang yang melakukan camping lagi selain satu keluarga ini? Kalau di sekitaran ada, tapi untuk kegiatannya kami tidak monitor karena berfokus dengan kejadian di TKP. Oke, jadi tidak ada saksi mata yang melihat pada saat kejadian? Iya, betul, dari kejadian tidak ada, tapi hanya dari pihak pengelola yang melihat setelah
keesokan harinya pada sore hari tersebut. Oke, Bli Komang, yang saya ingin tanyakan juga, satu keluarga ini pada saat melakukan barbecue, apa komponen makanan yang mereka bakar pada saat itu? Baik, dari hasil penyelidikan, ini makannya sudah hampir habis semua. Jadi hanya ada sisa-sisa sayur, kulit pisang, setelah itu ada sisa bakar-bakarannya sedikit. Jadi kalau untuk sisanya yang banyak itu tidak ada. Jadi kemungkinan itu dari daging sapi, sayur, dan yang ada di sana itu hanya sedikit rebusan. Dan satu keluarga ini ditemukan meninggal dunia di tempat, di dalam tenda, di luar? Di dalam tenda, dalam keadaan tidur, dan tidurnya ini rapi. Jadi keempat korban ini dalam keadaan rapi, tidak ada yang keluar di luar, jadi semuanya berjejer dalam keadaan tidur. Apakah polisi juga membuka kemungkinan misalnya ada jangan-jangan ada unsur kesengajaan kah yang dilakukan di luar, ada unsur perencanaan begitu selain tadi karena dugaannya keracunan, karena kan harus diteliti ya apakah memang ini ada unsur kesengajaan atau tidaknya pada saat membeli dan memakan ini atau membakar makanan ini. Ya, betul. Untuk dari Sat Reskrim Polres Temanggung sampai saat ini masih sedang melaksanakan penyelidikan, dan sampai saat ini malam ini kami masih melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Okay. Jadi terkait dengan hal tersebut kami belum berani memastikan karena hasil otopsi dan hasil pemeriksaan di laboratorium forensik menunggu hasil resminya. Demikian. Masih ditunggu berarti ya untuk hasil lapornya ya. Oke, kalau gitu Bli, siapa pihak atau orang yang pertama kali mengetahui satu keluarga ini sudah tidak bernyawa? Karena tadi Bli bilang kan satu keluarga ini ditemukan meninggal di dalam kemah. Ya, betul. Berarti untuk yang pertama kali menemukan ini adalah saksi Z, 24 tahun, laki-laki yang memang kebetulan adalah petugas di tempat pariwisata tersebut. Oke, dan menemukannya itu sore hari ya? Iya, betul. Karena sudah ada kecurigaan dari petugas, sedangkan untuk check out sendiri kan maksimal pukul 12. Oh, oke. Jadi karena kecurigaan dari pihak pengelola, harusnya mereka satu keluarga ini melakukan check out pada pukul 12, tapi sampai sore tidak ada, makanya pihak pengelola datang ke kemah ya? Iya, betul. Dari pemeriksaan yang dilakukan polisi, apakah juga ada barang-barang milik korban yang hilang? Kalau dari hasil olah TKP pertama, itu TKP-nya sangat rapi, tidak ada tanda-tanda kekerasan, tidak ada dugaan tindak pidana yang lain, tidak ada. Handphone masih ada. Kami amankan 5 buah handphone, kamera juga ada, kunci mobil masih tetap juga. Oke, jadi semuanya barang-barang masih ada ya? Untuk dugaan awal kami, barang-barang tidak ada yang hilang. Oke, Bli, ini kan tadi dibilang bahwa mereka melakukan bakar-bakar atau barbecue menggunakan portable gas ya. Portable gas ini memang disediakan dari pihak pengelola atau masing-masing orang yang ingin camping ini bawa sendiri? Untuk keempat korban ini sudah terkonfirmasi bahwa korban membawa alat portable ini sendiri dari awal pintu masuk sampai di tempat camping. Jadi tidak disediakan oleh pihak pengelola. Demikian. Oke, dan satu camping atau satu kemah ke kemah lainnya yang mungkin saja di sana ada orang lain atau pihak yang lain yang melakukan perkemahan, apakah jaraknya dekat, jauh? Jaraknya lumayan jauh karena dari hasil pemeriksaan juga tidak ada kecurigaan dari pengunjung yang lain. Oke, Bli, pada saat ada komplain juga tentang ribut-ribut, tidak ada juga kepada pihak pengelola juga tidak ada. Oh, oke. Jadi tidak ada tanda-tanda yang muncul kecurigaan ini di luar dari keracunan begitu ya, Bli ya? Iya, betul. Oke, apakah ada tanda-tanda misalnya di fisik luar dari para korban, misalnya ada tanda-tanda bekas luka kah? Baik, dari hasil pemeriksaan otopsi
Jadi sudah dikonfirmasi bahwa tidak ada dugaan kekerasan fisik luar seperti lebam atau luka akibat benda tajam atau benda tumpul, tidak ada demikian. Jadi artinya bisa dipastikan bahwa kemungkinan besar ini memang ada tanda-tanda keracunan. Oke, betul, untuk tanda-tanda keracunan itu sudah dikonfirmasi dari pihak medis bahwa ada tanda-tanda 2 keracunan tadi. Dari kemungkinan dari makanan dan kemungkinan dari gas hasil pembakaran tersebut. Oke, Bli, terakhir adalah apakah polisi juga memprofiling latar belakang dari keluarga ini untuk kemudian mendalami penyelidikan yang saat ini sedang dilakukan polisi? Oke, untuk kami dari Satreskrim sudah melaksanakan penyelidikan, jadi masih lanjut, anggota juga masih turun ke lapangan untuk melaksanakan penyelidikan lebih lanjut terkait bagaimana latar belakang keluarga dari korban. Demikian. Oke, kita nantikan ya Bli, apa penyelidikan selanjutnya dan hasil dari lapor yang saat ini masih ditunggu. Terima kasih Kasat Reskrim Polres Temanggung, Ibtu Ikomang Mahendra Deputra. Siap, terima kasih banyak. Salam presisi.